I'm singing. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Halo Sobat Drawi, baik lagi di channel Agusun Official. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe ya dulu ya. Terima kasih. Lanjut. Selamat datang kembali di Penyerang. Seperti setiap Selasa, saatnya untuk dosis horor mingguan Anda di sini di saluran. Hari ini kita akan berbicara tentang acara animasi 3D Masya dan Beruang. Pasti banyak dari Anda telah melihatnya di Netflix atau YouTube berdasarkan kartun ini dongeng Rusia dengan nama yang sama. Singkatnya, acara ini tentang petualangan Masya, seorang gadis kecil Rusia yang tinggal di hutan dengan hewan peliharaannya, seekor anjing, seekor kambing, dan seekor babi. Namun suatu hari dia bertemu dengan seekor beruang dan meskipun mereka tidak akur pada awalnya, dia akhirnya menjaga Masya dan melindunginya. Masya adalah gadis yang cukup nakal dan Heruang mencoba membuatnya terhindar dari masalah. Banyak yang akrab dengan acara ini, tetapi seperti yang Anda tahu, internet suka membayangkan niat tersembunyi di balik semua jenis media dan tentu saja kami menemukan versi menyeramkan dari Masya dan Beruang. Persiapkan diri Anda karena asal-usul sebenarnya dari kartun lucu ini jauh lebih menakutkan daripada yang dapat Anda bayangkan. Menurut teori yang kami temukan di internet, Masya sebenarnya seorang gadis dengan banyak masalah kesehatan baik fisik maupun mental. Hal ini mengakibatkan situasi yang sangat sulit di rumah. Dia selalu berusaha bersikap baik dan perhatian sebaik mungkin, tetapi orang tuanya tidak menerimanya dan terus-menerus meremehkannya karena uang dan tenaga yang mereka habiskan. Harus menghabiskan uang hanya untuk menjaga hidupnya. Masya belajar untuk mandiri sejak usia muda dan menikmati kesendirian. Dia akan berjalan-jalan di hutan, berbicara dengan makhluk hutan dan mengumpulkan bunga, dan suatu hari ketika dia melakukan hal itu terjadi badal dan dia tersesat. Masya mengetahui daerah itu dengan cukup baik, tetapi hari mulai gelap dan angin serta hujan menghalangi dia untuk melihat dengan baik sehingga dia memutuskan untuk berlindung di balik pohon besar yang ada. Di sana dia mulai menganalisis sekelilingnya. Dia mencari cabang dan daun-daun berguguran dan membangun tempat berlindungnya yang belum sempurna. Dia terbiasa melakukan banyak hal sendirian sehingga dia yakin dia bisa bertahan hidup, namun sesuatu yang belum pernah dilakukan Masya sebelumnya adalah berburu. Semua buah di dekatnya menjadi rusak karena cuaca buruk sehingga ketika dia tidak tahan dengan kelaparan lagi, dia mulai berjalan di sekitar hutan mencari makanan. Melakukan itu adalah bagaimana dia akhirnya menemukan jalan pulang, tetapi dia tidak pernah berharap menemukannya untuk dalam keadaan hancur total dan lenyap. Tidak ada tanda-tanda orang tuanya juga, tetapi dia melihat noda darah yang membuatnya sangat ketakutan. Dan kemudian dia menemukan apa yang tampak seperti jejak kaki besar. Berpikir dia tidak akan rugi apa-apa. Masya memutuskan untuk mengikuti jejak kaki itu sampai dia berlari ke pondok yang sepertinya ditinggalkan. Tidak ada perabotan dan tertutup debu dan sarang laba-laba. Masya merasa lelah, dia tidak bisa terus berjalan dan merasa putus asa juga. Diduduk di sudut dan mulai menangis. Dia akhirnya tertidur menunggu seseorang untuk semoga membantunya. Sayangnya yang terjadi sebaliknya. Masya tersentak bangun oleh badai petir. Dia membuka matanya dan apa yang dilihatnya tepat di hadapannya membekukan dirinya dalam keterkejutan. Ternyata seekor beruang besar berbulu coklat memperlihatkan taringnya yang tajam sebagai tanda betapa laparnya Masya. Bahkan tidak sempat bereaksi, beruang itu melahapnya hanya dalam sekejap, beberapa detik. Keesokan harinya penjaga hutan tiba di pondok untuk memeriksanya, menemukan dan beberapa potongan kulit dan daging serta tengkorak manusia yang bercampur, menggambarkan mereka pemandangan itu sebagai pemandangan horor terburuk yang pernah mereka lihat. Tampaknya setelah para penjaga berbagi cerita, mereka di berita studio yang bertanggung jawab untuk memproduksi Masya dan Beruang terinspirasi untuk membuat acara animasi dengan sentuhan cerita mereka sendiri.
Dalam versi mereka meninggalkan semua bagian cerita yang gelap dan mengerikan dan mempermanis hubungan antara Masya dan beruang. Jadi kami tidak tahu tentang kalian para taker-tik, tetapi bahkan jika cerita ini tidak benar, kami tidak akan pernah bisa melihat dengan cara yang sama. Beruang yang merawat Masya, kami akan selalu mengharapkan dia pada akhirnya berubah berkeliling dan menusukkan taringnya yang tajam ke daging si kecil. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk menyukainya. Dan jika kalian ingin melihat lebih banyak lagi video